Kembali lagi bersama Bapak Dery Septi Effendi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Masih melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Jika di minggu lalu kita sudah tahu bahwa Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua, kemudian akhirnya dihentikan oleh PBB dengan dikeluarkannya sebuah resolusi yang memerintahkan kedua belah pihak untuk untuk gencatan senjata. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana setelah adanya resolusi dari PBB, kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda diperintahkan agar segera melakukan perundingan. Nah, perundingan yang dilakukan antara kedua belah pihak ini namanya adalah perundingan Rum-Ruyen yang terjadi antara 14 April sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Batavia atau Jakarta sekarang. Nah, jadi perlu diketahui sebelumnya ya bahwa Belanda ini kemudian bersedia kembali untuk berunding dengan Indonesia. Salah satu alasannya karena Belanda ini ditekan oleh Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, Belanda ini pada Perang Dunia Kedua ini merupakan salah satu negara yang hancur ya, karena pernah diduduki oleh Nazi Jerman. Negaranya luluh lantah. Nah, makanya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Belanda ini mendapatkan bantuan dana ya dari Amerika Serikat untuk membangun kembali negaranya yang porak-poranda akibat Perang Dunia Kedua. Nah, tapi Amerika Serikat makin sini kok melihat bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk membangun kembali negara Belanda ini malah dipakai oleh Belanda untuk menyerang Indonesia gitu ya. Nah, di sini Amerika Serikat kemudian terus menekan di mana jika Belanda terus melakukan seperti ini, maka Belanda akan menghentikan semua bantuannya ke Belanda. Amerika Serikat akan menghentikan semua bantuannya ke Belanda, dan ini tentu membuat Belanda gemetar ya, karena memang jika tidak ada bantuan dari Amerika, mungkin Belanda akan sulit untuk membangun kembali negaranya. Nah, kita lihat nih, ada apa saja sih yang terjadi di perundingan Rum-Ruyen ini. Oke, perundingan Rum-Ruyen ini diberi nama Rum-Ruyen sesuai dengan nama dua delegasi ya. Jadi dari Indonesia nanti dipimpinnya sama Muhammad Rum, dan dari Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Kita lihat ya. Dari Indonesia siapa aja sih yang ditunjuk sebagai delegasi? Nah, yang menjadi pimpinan dari delegasinya adalah Muhammad Rum, kemudian di sini ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan di sini ada Muhammad Hatta. Nah, yang jadi pertanyaan, kok di sini ada Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya? Biasanya kan dua tokoh ini tidak terlibat dalam perundingan-perundingan sebelumnya. Kok kenapa sekarang bisa ada gitu? Oke, kita akan bahas ya. Jadi Muhammad Hatta ini kemudian dipanggil kembali setelah dia diasingkan di Bangka ya. Jadi Belanda ini ingin langsung berunding dengan salah satu tokoh pimpinan dari Republik Indonesia. Kok kenapa bukan Soekarno? Oke, seperti kita ketahui, Soekarno dari awal ini tidak pernah mau berunding dengan Belanda. Bahkan Belanda sendiri ini enggan untuk berunding dengan Soekarno karena Soekarno ini dianggap sebagai tokoh yang dulunya mendukung Jepang. Dan Soekarno ini adalah tokoh yang istilahnya dia ini nggak mau berunding gitu. Dia ini hanya ingin yang namanya kemerdekaan gitu. Bahkan Belanda ini tidak mau sama sekali berbicara dengan Soekarno. Kalau dengan Hatta ini masih menerima karena memang Hatta juga adalah lulusan dari universitas di Belanda waktu itu. Nah, untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dia khusus dimasukkan ke dalam perundingan ini karena dia adalah raja atau sultan dari Yogyakarta, ibu kota Indonesia waktu itu. Nah, waktu itu Belanda ingin meminta keterangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena memang dalam resolusi PBB yang terakhir setelah adanya agresi militer Belanda kedua, PBB meminta agar Yogyakarta dikembalikan ke Indonesia. Nah, waktu itu Belanda nanya ke Sri Sultan sebagai pimpinan dari Kesultanan Yogyakarta, Yogyakarta ini sebenarnya ingin seperti apa sih nantinya? Apakah mereka ingin menjadi sebuah kesultanan yang merdeka atau mereka bergabung dengan Republik Indonesia? Nah, di sini Sultan Hamengkubuwono ke-9 dia dengan tegas dia bilang Yogyakarta is the Republik Indonesia. Artinya menurut Sultan Hamengkubuwono ke-9 dia mengatakan bahwa Yogyakarta itu adalah Republik Indonesia.
meskipun Belanda menawarkan bahwa Jogja itu akan diberi kedaulatan sendiri sebagai negara merdeka, ternyata Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini tidak tertarik. Makanya di sini Sri Sultan dilibatkan dalam perundingan Rumroyan. Nah, kita lihat dari pihak Belanda ada siapa nih? Nah, dari pihak Belanda ada yang namanya Herman van Rooyen. Oke, kita nggak usah bahas lebih lanjut ya, karena memang tidak ada hal yang menarik juga ya. Nah, berikutnya nih, dari perundingan Rumroyan ini akhirnya dicapai beberapa kesepakatan. Nih, kesepakatan yang pertama ini, jadi spoiler ya. Kepencet lagi deh. Nah, ini yang warna hijau ini adalah kesepakatan yang harus disetujui oleh untuk Republik Indonesia ya. Jadi waktu itu hasil dari perundingan ini bahwa yang pertama, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini harus menghentikan semua aktivitas gerilya. Jadi seperti kita ketahui, ketika di pemerintahan pusat kita melakukan perundingan, ternyata banyak laskar-laskar dan juga militer Indonesia ini yang melakukan perang gerilya, terutama yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman waktu itu ya. Nah, waktu itu Belanda meminta agar semuanya menghentikan aktivitas gerilya. Jadi kalau misalnya tetap bergerilya, maka Belanda akan menyerang lagi gitu kan. Terus yang berikutnya, ini pemerintah Republik Indonesia ini akan menghadiri konferensi meja bundar. Jadi di dalam perundingan ini pemerintah Republik Indonesia setuju bahwa nanti pemerintah RI akan menghadiri sebuah konferensi di Belanda, di Den Haag, yang akan membicarakan mengenai penyerahan kedaulatan, karena di sini sepertinya Belanda sudah tidak punya pilihan lagi ya, karena sudah makin tertekan oleh dunia internasional dan sudah makin kelihatan bahwa Belanda ini ternyata menggunakan cara-cara licik untuk kembali berkuasa di Indonesia. Oke. Terus yang berikutnya, pemerintah Republik Indonesia ini dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi waktu agresi militer Belanda kedua kan Yogyakarta diambil ya oleh Belanda, dan berdasarkan perjanjian Rumroyan ini Yogyakarta harus dikembalikan. Akhirnya Indonesia ibu kotanya kembali lagi ke Yogyakarta setelah pada masa PDRI atau pemerintahan darurat Republik Indonesia ibu kota kita dipindah ke Bukit Tinggi. Oke. Dan yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Oke. Ini Belanda juga setuju nih, kita akan menghentikan tembak-menembak, tapi Indonesia harus mau nih nanti dibawa ke konferensi meja bundar. Nah, yang berikutnya, nih keputusannya adalah kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville. Oke. Di sini Belanda setuju bahwa Belanda akan memberikan kedaulatan, tapi ingat ya, kedaulatannya ini secara penuhnya nanti bukan ke Republik Indonesia, tapi kepada Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia nanti akan menjadi salah satu negara bagiannya. Wilayahnya sesuai dengan perjanjian Renville, artinya kita cuma punya beberapa wilayah di Sumatera dan juga di Jawa saja. Terus Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Oke, awalnya kan di Linggarjati Belanda kekeh gitu kan bahwa kita akan menjadi persemakmuran, yang artinya persemakmuran itu kerjasamanya tidak seimbang, di mana Belanda ada di posisi yang lebih tinggi dari Indonesia. Nah, dari Rumroyan ini disetujui bahwa Belanda dan Indonesia akan bikin persekutuannya atas dasar sukarela dan persamaan hak, jadi sejajar. Nanti tanpa ada ikatan yang mengikat di mana Indonesia harus mengakui Ratu Belanda gitu. Itu sih berdasarkan Rumroyan. Terus yang ketiga, Belanda akan menyerahkan semua hak kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Oke. Jadi di sini Belanda bukan cuma mau memberikan kedaulatan atau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat saja, tapi nanti segala hal yang berhubungan dengan Hindia Belanda yang dulu pernah dikuasai sama Belanda itu akan diberikan kepada Republik Indonesia. Nah, mungkin kalian mikirnya ini adalah kabar gembira, tapi nggak semuanya kabar gembira ya, karena ternyata memang semuanya harus ditanggung sama Indonesia, termasuk hutang-hutangnya. Nanti Hindia Belanda itu punya hutang sekian banyak untuk membiayai peperangan, membiayai pendudukan dan lain-lain, nanti harus dibayar sama pemerintah Republik Indonesia Serikat. Itu sisi negatifnya sih ya. Tapi ya gimana lagi, yang penting kita diakui. Oke, akhirnya pemerintah Indonesia setelah perundingan Rumroyan ini
sedikit bernafas lega ya, karena memang Soekarno, Hatta dan yang lainnya kembali lagi ke Yogyakarta. Republik Indonesia dikatakan bisa kembali berlanjut. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia selanjutnya? Kita akhirnya menuju ke perundingan yang berikutnya. Nah, perundingan ini namanya adalah Konferensi Inter-Indonesia. Oke. Kenapa dinamain Konferensi Inter-Indonesia? Karena ini adalah konferensi yang dilakukan antara negara-negara yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini, setelah perundingan Renville, sebenarnya di Indonesia ini terdiri dari banyak negara. Ada Republik Indonesia, ada negara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, ada negara Pasundan, ada negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Kalimantan Barat, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah disetujui bahwa nanti Indonesia itu akan berbentuk Republik Indonesia Serikat, berbentuk federal yang terdiri dari berbagai negara bagian. Nah, di sini akhirnya pemerintah Republik Indonesia mencoba menemui negara-negara boneka yang dibentuk sama Belanda, karena memang meskipun negara boneka, mereka isinya semua orang Indonesia semua gitu kan. Nah, diajakkan ketemunya buat apa? Buat konsolidasi, karena nanti penyerahan kedaulatan yang akan diberikan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat itu akan melibatkan pihak Republik Indonesia dan juga pihak BFO atau pihak Permusyawaratan Negara Federal, atau Soekarno lebih suka menyebutnya negara-negara boneka buatan Belanda. Jadi ini konsolidasi dulu nih, nanti di KMB kita mau ngapain aja. Nah, ada 2 kali konferensi yang terjadi. Ada 19 sampai 22 Juli dan juga 30 Juli sampai 2 Agustus. Kenapa 2 kali? Ini supaya adil. Nanti yang pertama dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yang satu lagi dilakukan di wilayah federal. Oke, siapa saja sih yang terlibat? Yang terlibat dari pihak Republik Indonesia itu ada Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Ini untuk pertama kalinya ya Soekarno ikutan, karena memang ini bukan berhubungan dengan Belanda, tapi ini berhubungan dengan bangsa Indonesia sendiri. Konsolidasi, kita mau ngapain sih nanti di konferensi meja bundar? Jangan sampai ketika di konferensi meja bundar kita nggak kompak sesama bangsa Indonesia gitu. Nah, dari BFO atau Bijenkoms for Federal Overlay atau Majelis Permusyawaratan Negara Federal, ini ada 2 tokoh juga, ada Sultan Hamid dan juga Anak Agung Gede Agung. Sultan Hamid sebagai pimpinan dari BFO, Anak Agung dan Gede Agung ini juga sebagai salah satu pembesar di negara Indonesia Timur. Kita akan lihat nih BFO ini ada apa aja sih negaranya. Nah, ini adalah negara-negara yang terdapat di dalam BFO. Ada negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, ada Pasundan, Sumatera Selatan, kemudian ada beberapa negara otonom yaitu Banjar, Bangka, Belitung, Jawa Tengah, Borneo Timur, Dayak Besar, ada Riau, ada Kalimantan Tenggara dan Borneo Barat. Nah, jadi negara-negara yang tadi saya sebutkan ini adalah negara-negara berdaulat ya sebenarnya, yang dibentuk oleh Belanda. Mereka ini bergabung ke dalam yang namanya BFO. Nah, ini lihat peta Indonesia. Ada yang warna merah. Nah, yang warna merah ini yang Republik Indonesia. Yang warnanya beda-beda, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang warnanya abu-abu. Ini adalah negara-negara yang termasuk ke dalam BFO. Jadi nanti Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari Republik Indonesia ditambah dengan BFO yang isinya ada nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 negara total, jadi ada 16 negara di Republik Indonesia Serikat. Kenapa Papua nggak dimasukin? Karena nanti Papua bakal dibahas lebih lanjut ya. Karena Belanda ternyata menolak untuk membahas Papua nanti di KMB. Oke. Kita lihat nih yang mana sih sebenarnya Sultan Hamid dan Anak Agung Gede Agung ini. Nah, yang ini Sultan Hamid, yang ini Anak Agung Gede Agung. Nah, Sultan Hamid ini dia nanti akan jadi salah satu tokoh yang dilematis ya, karena memang dia ini salah satu tokoh nanti yang mewakili BFO, negara bonekanya Belanda. Dia nanti mendukung Indonesia, bahkan dialah orang yang mendesain dari simbol Garuda Pancasila kita ya, lambang negara kita Garuda Pancasila didesain oleh dia. Tapi nanti kita akan lihat bahwa di tahun 50 ternyata dia terlibat sebuah kasus yang membuat dia nanti dianggap sebagai pengkhianat dari Republik.
Nanti kita akan bahas ya. Ada pemberontakannya namanya APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Kita akan bahas nanti di bab berikutnya setelah beres bab ini. Oke. Nah, tujuan dari konferensi inter-Indonesia ini adalah menyamakan visi menghadapi Belanda dalam KMB. Ini tuh briefing gitu ya, briefing antar orang Indonesia. Nah, hasilnya apa sih? Kita lihat nih, hasil konferensi yang pertama yang diadakan di Yogyakarta, nih di Gedung Kepatihan. Ini diadakan di wilayah Republik Indonesia, di ibu kota Indonesia waktu itu. Pimpinan konferensinya adalah Muhammad Hatta waktu itu. Nah, hasil yang dicapai di konferensi yang pertama itu adalah disetujui bahwa nama untuk negara Indonesia Serikat itu adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi di konferensi inter-Indonesia ini pihak-pihak dari wilayah dari wilayah Kepulauan Indonesia ini akhirnya setuju negara yang nanti bakal dibentuk namanya adalah Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, negara Republik Indonesia Serikat ini nanti akan dipimpin oleh seorang presiden. Nah, yang dibantu oleh DPR, dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada DPR, dan nanti akan dipilih nih si presidennya ini perwakilan dari Republik Indonesia dan juga BFO. Nanti di voting siapa yang menang, dan kita nanti akan tahu siapa yang nanti bakal jadi presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, nantinya akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Jadi ada dua sistem. Kalau zaman sekarang itu dianggapnya DPD ya, DPD-nya, kalau ini DPR-nya. DPR nanti jadi perwakilan tiap daerah yang berdasarkan partai. Kalau yang Senat ini berdasarkan wilayah negara bagian masing-masing. Jadi setiap negara bagian ngirimin perwakilannya di Senat. Terus yang berikutnya adalah pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan pihak Belanda maupun pihak Republik Indonesia di saat yang sama. Maksudnya apa nih? Nah, nanti jadi kedaulatan itu bukan cuma dikasih sama Belanda aja dalam sudut pandang konferensi inter-Indonesia, tapi nanti wilayah Republik Indonesia ini akan menyerahkan kedaulatannya juga. Jadi seolah-olah nanti Republik Indonesia Serikat ini menerima kedaulatan dari Belanda dan juga dari Indonesia. Dari Belanda itu melepas jajahannya, Republik Indonesia menyerahkan wilayah-wilayah Republik Indonesia itu menjadi negara bagian di Republik Indonesia Serikat. Jadi nanti Republik Indonesia bukan jadi negara lagi, tapi jadi negara bagian. Jadi kayak provinsi turun statusnya. Oke, itu dari hasil konferensi yang pertama. Kita akan lihat nih hasil yang konferensi kedua yang diadakan di Jakarta, di wilayah ibu kotanya negara federal yang waktu itu masuk ke negara Pasundan. Nah, ini banyak banget nih hasilnya. Nah, nanti di sini akan dibikin yang namanya panitia persiapan nasional, di mana isinya ada dari Republik Indonesia dan juga dari BFO. Ini kayak BPUPKI-nya lagi lah ya, karena ini memang kita akan membuat negara yang berbeda, bukan negara yang kita merdekakan pada 17 Agustus, tapi kita nanti akan bikin negara lagi bentuknya federal, namanya Republik Indonesia Serikat. Jadi dibikin panitia persiapan. Terus di sini juga BFO ini akan mendukung Republik Indonesia tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan apa baik politik ataupun ekonomi. Jadi bersifat sukarela gitu ya. Terus di sini juga diresmikan bahwa benderanya tetap merah putih. Bahasa resminya juga adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Ini disepakati oleh semuanya. Jadi meskipun Republik Indonesia jadi negara bagian aja, tapi benderanya, bahasanya, kemudian lagu kebangsaannya diadopsi menjadi milik dari RIS. Nah, nanti katanya di sini juga akan bikin konstitusi baru. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 nanti diganti menjadi Undang-Undang RIS, dan nanti akan dibikin pas konferensi meja bundar. Itu persetujuannya. Terus di sini juga digunakannya satu alat pembayaran yang sah. Jadi nanti di seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat mata uangnya satu, yaitu rupiah ya. Tapi waktu itu namanya masih ori. Terus kegiatan ekspor impor harus dilakukan secara terpusat. Terus ada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi seperti kita ketahui, negara-negara boneka yang
dimasukkan ke dalam BFO, mereka itu punya tentara sendiri. Tentaranya ini diambil dari tentara yang dididik oleh Belanda, yaitu Kenil. Sedangkan nanti dari wilayah Republik Indonesia tentara itu namanya TNI, yang kebanyakan adalah didikan dari peta. Dan ini nanti akan jadi masalah nih ketika APRIS itu di dalamnya ada TNI dan juga Kenil ditambahin. Jadi yang awalnya saling berperang nih di peristiwa Bandung Lautan Api, di peristiwa Bojong Kokosan dan lain-lain, tiba-tiba mereka harus bergabung menjadi teman gitu kan. Ini jadi masalah juga nanti. Terus yang berikutnya, masalah pertahanan ini adalah milik Republik Indonesia Serikat. Jadi negara bagian nggak boleh punya tentara aja, tentaranya hanya APRIS aja ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi negara bagian nggak boleh punya tentara yang berbeda. Itu keputusan dari Konferensi Inter-Indonesia. Oke, akhirnya setelah itu antara Republik Indonesia dan juga BFO akhirnya kompakan nih, mereka udah kompak. Oke, kita sudah satu suara, jadi kita tinggal membicarakan dengan pihak Belandanya. Oke, kita akan lanjut. Akhirnya sampailah ke sebuah perundingan yang puncak, di mana perundingan ini dianggap sebagai salah satu momen yang paling berharga untuk bangsa Indonesia, karena memang mulai dari sini Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan dari Indonesia, meskipun namanya bukan Republik Indonesia ya, tapi jadi Republik Indonesia Serikat, di mana negaranya bukan berbentuk kesatuan tapi berbentuk federal yang terdiri dari negara-negara bagian. Salah satunya adalah Republik Indonesia. Nah, konferensi meja bundar ini diadakan 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam bahasa Belanda, konferensi meja bundar ini disebut sebagai Nederlands Indonesia Ronde Tafel Konferensi. Ini diadakan di Den Haag. Kita akan lihat ya, ada sebuah video. Kita saksikan dulu video pembukaan mengenai konferensi meja bundar. In de zaal op het Binnenhof in Den Haag begint de Ronde Tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld. En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland, en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling, waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren een vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de Ronde Tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga kepelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya.
De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and I am convinced happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten te wisselen. Vermelden wij tenslotte nog dat de heer Drees op voorstel van Mohammed Hatta tot voorzitter der conferentie werd benoemd. Oke, itu adalah cuplikan dari pembukaan konferensi meja bundar ya. Oke, jadi konferensi meja bundar ini berlangsung cukup lama dari 23 Agustus sampai 2 November dan ini menjadi konferensi terakhir atau perundingan terakhir antara Republik Indonesia, BFO dan juga pihak Belanda. Jadi ini bisa dikatakan juga sebagai konferensi di mana Belanda mulai mengakui keberadaan kita. Oke, seperti kita lihat di video ya, dari Indonesia ini diwakili oleh 3 orang sebenarnya. Ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Drum dan juga Dr. Supomo. Mr. Supomo, sorry. Dan dari pihak BFO itu ada Sultan Hamid. Jadi Indonesia, Republik Indonesia dan BFO ini dijadikan 2 delegasi ya, karena memang dalam sudut pandang Belanda kita ini 2 negara, dan konferensi meja bundar ini adalah konferensi nanti yang di dalamnya akan menyerahkan kedaulatan dari Republik Indonesia. Kemudian Belanda juga mengakui adanya negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari BFO dan Republik Indonesia. Nah, dari pihak Belanda diwakili oleh menterinya yaitu Van Marseveen. Sebagai penengah itu ada PBB yang diwakili orang-orang Amerika Serikat yaitu Critchley. Nah, dari konferensi meja bundar ini didapatkan hasil yang banyak sekali. Nah, hasil yang ini sudah saya rangkum ya, nggak semuanya. Dimana hasil yang pertama yang paling penting ini adalah serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Nah, waktu itu Belanda tetap kekeh. Mereka tidak mau memasukkan wilayah Papua bagian barat itu ke dalam wilayah Republik Indonesia Serikat karena mereka menganggap bahwa Papua ini berbeda dari segi budaya dan juga dari segi ras. Makanya menurut Belanda lebih baik Papua ini nanti akan dijadikan negara tersendiri dan nanti akan dibicarakan lebih lanjut di tahun depan, setahun, janjinya seperti itu. Terus yang berikutnya dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Oke, jadi kalau tadi diomongin bahwa Indonesia dan Belanda setara, ternyata berdasarkan hasil konferensi meja bundar tetap saja Indonesia akan membentuk suatu persekutuan dengan Belanda di mana dipimpin oleh pemimpin kerajaan Belanda yang waktu itu ratunya sudah berganti ya, dari Ratu Wilhelmina ke Ratu Juliana. Terus yang ketiga, ada pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi selain kita dapat kedaulatan, kita juga dapat hutang yang cukup besar peninggalan dari Belanda. Oke, nah ini adalah salah satu isi dari rancangan piagam penyerahan kedaulatannya. Nah, yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi.
dan tidak dapat dicabut karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. 3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya 30 Desember 1949 dan nanti Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat itu pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan kedaulatannya diadakan di 2 tempat, yang satu di Belanda diwakili oleh Muhammad Hatta dan di Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lagi-lagi Soekarno tidak dilibatkan di sini karena memang Belanda tidak mau untuk berunding dan juga berhubungan dengan Soekarno. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah negara baru yang diberi nama Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini Republik Indonesia Serikat ini dapat dikatakan merdekanya tanggal 27 Desember 1949. Ini negara baru, dan nasib Republik Indonesia gimana? Republik Indonesia tetap ada tapi cuma jadi negara bagian atau cuma jadi provinsi saja di Republik Indonesia Serikat. Nah, ini nih gambarannya. Jadi Republik Indonesia Serikat terdiri dari 16 negara bagian ya. Yang pertama ada Republik Indonesia, kemudian ada Sumatera Timur, ada Riau, kemudian Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dayak Besar, Kalimantan Barat, negara Banjar, Madura, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, dan negara Indonesia Timur. Ini adalah negara-negara yang termasuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, ini simbol dari negaranya ya, Republik Indonesia Serikat yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Nah, waktu itu akhirnya dilakukanlah sebuah pemilihan nih di antara BFO dan juga Republik Indonesia. Akhirnya terpilih satu nama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Soekarno. Jadi waktu itu banyak sekali calon, tapi yang mendapatkan suara ini secara bukan mayoritas lagi ya, tapi seluruh orang yang diajak untuk voting semuanya milih ke Soekarno, karena memang Soekarno ini sangat dicintai rakyat dan dia ini adalah tokoh yang bisa mempersatukan negara Indonesia. Nah, waktu itu Muhammad Hatta ini terpilih menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pertanyaannya adalah ketika Soekarno jadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia ini dipimpin sama siapa nih? Republik Indonesia kan tetap jadi negara bagian nih. Pasti tetap ada presidennya. Nah, waktu itu presiden atau pemimpin dari Republik Indonesia diserahkan oleh Soekarno kepada seseorang bernama Mr. Asaad. Dia adalah Presiden Republik Indonesia ketika Indonesianya menjadi negara bagian di RIS. Oke. Nah, tapi Republik Indonesia Serikat ini umurnya tidak lama karena muncul yang namanya Mosi Integral Nasir, di mana sejak berdirinya negara Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949, banyak rakyat di daerah, baik itu di Pulau Jawa atau di luar Jawa, mereka banyak yang demo dan mereka menginginkan agar negara-negara bagian yang termasuk ke dalam RIS itu semua dibubarkan dan digabungkan ke negara Republik Indonesia. Jadi banyak yang demo nih. Nanti negara Indonesia Timur dibubarkan, kemudian negara Pasundan dibubarkan, negara Sumatera Selatan dibubarkan. Jadi rakyatnya yang minta. Nah, ini dikenal dengan Mosi Integral Nasir, salah seorang anggota dari parlemen di Republik Indonesia Serikat. Dia nanti ditugasi oleh Perdana Menteri karena melihat banyak sekali gejolak di daerah terhadap hasil dari KMB. Banyak yang nggak setuju, banyak yang menganggap kita ini nggak sesuai nih federal, kita lebih baik negara kesatuan, nanti kalau federal gampang dipecah belah gitu kan. Akhirnya Nasir berkeliling ke daerah-daerah. Buat apa? Buat nyari dukungan dan juga mencari tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh rakyat. Nah, akhirnya waktu itu Nasir dapat kesimpulan bahwa mayoritas rakyat di seluruh Indonesia menginginkan adanya mosi integral atau kembalinya
sistem pemerintahan kita ke negara kesatuan dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Nasir waktu itu mengajukan mosi integral ke parlemen, di mana parlemen waktu itu akhirnya menerima. Ini terjadi pada 3 April 1950. Perdana Menteri Hatta waktu itu menerima, dan akhirnya di dalam undang-undang RIS itu kan diperbolehkan kalau ada negara yang mau bubar kemudian mau bergabung dengan negara lainnya. Akhirnya waktu itu Muhammad Hatta menyetujui dan akhirnya menganggap bahwa mosi integral ini akan dijadikan solusi agar protes-protes yang terjadi di daerah itu akan segera berakhir dan Republik Indonesia Serikat akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi nggak sampai setahun Republik Indonesia Serikat ini bubar. 17 Agustus 1950 kita kembali ke Republik Indonesia, dan ini nanti bakal jadi masalah lagi sama Belanda karena Belanda ini kan ngasih kedaulatan ke RIS bukan ke Republik Indonesia. Makanya nih sedih banget nih Ratu Juliana nih. Ratu Juliana, bahkan banyak orang Belanda yang menyebut dia adalah ratu yang terkutuk. Terkutuk apa? Karena dia menjadi ratu ketika Belanda harus kehilangan permata terbesarnya yaitu Indonesia. Sedih sekali makanya Ratu Juliana ini. Oke. Akhirnya semenjak tahun 1950 kita kembali lagi ke sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita nanti akan bahas bagaimana sih kelanjutan dari Republik Indonesia ini. Oke, terima kasih.